Oke teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kali ini kita akan membahas tentang elektrolisis ya. Jadi ini adalah bagian yang kedua ya. Untuk bagian sebelumnya teman-teman sudah membahas tentang reaksi-reaksi elektrolisis ya. Dan kali ini kita akan masuk pada hitungannya yang didasari dengan hukum Faraday. Nah, karena contoh soal Faraday ini termasuk cukup banyak teman-teman, kita akan bagi menjadi dua bagian ya. Jadi ini adalah bagian yang pertama. Oke, jadi yang penting sebelum kita mau menghitung, teman-teman harus ingat tentang reaksi elektrolisis. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi teman-teman ingat lagi tentang bagian ini, bagaimana cara kita membuat reaksi elektrolisis. Kemudian yang disebut dengan hukum Faraday sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis, biasanya disimbolkan sebagai G, itu berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Atau Q ya, di mana kita tahu Q adalah I dikalikan T. Lalu hukum Faraday yang kedua adalah massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis itu berbanding lurus dengan massa ekivalen. Itu bunyi hukumnya, tetapi pada prinsipnya ketika kita menghitung biasanya kita tidak terlalu harus menggunakan hukum Faraday. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada satu hal yang penting banget bahwa kita harus tahu bahwa 1 mol elektron adalah 1 Faraday. Itu bisa dirumuskan sebagai I dikalikan T per 96.500. Ini adalah 1 mol elektron. Ini penting banget teman-teman. Ya, kita akan gunakan trik sederhana ini. Nah, selain itu teman-teman juga harus ingat tentang konsep mol. Jadi, mol itu bisa dijadikan sebagai jumlah partikel, itu dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Mol bisa dijadikan ke molar, itu dibagi volume. Mol bisa dijadikan ke massa, itu dikalikan AR atau MR. Lalu mol juga bisa dijadikan volume, STP, itu dengan dikalikan 22,4. Dan rumus-rumus mol terkait ya, artinya di bagian ini kita masih akan mengolah tentang konsep mol juga. Nah, kita lihat contoh soalnya. Jadi, ketika teman-teman dapat larutan Na2SO4 dielektrolisis dengan dilewatkan arus 4 ampere selama 30 menit, tulislah reaksi elektrolisis di anode dan katode ya. Jadi, entah pertanyaannya ada reaksi elektrolisis atau tidak, teman-teman tetap harus membuat reaksinya dulu supaya kita tahu mana yang harus dihitung. Ya, jadi ini kita buat sesuai dengan yang sebelumnya kita sudah pelajari. Jadi Na2SO4 itu Na-nya adalah golongan 1A. Yang kita akan gunakan ini golongan 1A dengan SO4-nya ada di sini ya, di sisa asap. Ya, itu dianggap elektrodenya adalah elektrode inert ya, PTAUC. Jadi kalau untuk Na2SO4 ya golongan 1A, maka di katode akan terjadi reaksi 2H2O plus 2E menjadi H2 ditambah 2OH- seperti itu. Lalu kemudian di anode itu akan menjadi 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4E. Ya, pada prinsipnya elektronnya silahkan disamakan, tetapi tidak pun juga tidak apa-apa teman-teman ya. Nah, lalu berikutnya kita punya data ini ya, arus 4 ampere, jadi I-nya 4 ampere. Kemudian waktunya adalah 30 menit. 30 menit itu 1800 sekon. Nah, di sini teman-teman ya, kita itu bisa mencari yang namanya mol elektron. Mol elektron rumusnya adalah I dikalikan T per 96.500. Ya, ini kita cari, angkanya sepertinya tidak terlalu bagus, tetapi nggak apa-apa, kita cari saja. 4 dikali 1800 dibagi 96.500 ya. Kita dapatkan 7.200 dibagi 96.500. Anggaplah ini sebagai 0,075 mol. Oke, itu adalah mol elektron teman-teman ya. Nah, mol elektron ini kuncinya gitu ya. Jadi kita akan menggunakan konteks mol elektron saja. Makanya saya bilang itu tadi penting sekali ya. Ini mol elektron. Nah, mol elektron itu kita masukkan di elektron ya. Jadi di sini kita masukkan 0,075, di sini juga 0,075. Nggak perlu dikali 2 ya teman-teman, karena elektron di atas dengan di bawah itu sama. Nah, artinya ketika kita sudah tahu mol elektron seperti itu, mol yang lain kita tinggal gunakan prinsip stoikiometri kan, perbandingan mol. Jadi kalau ini 2212 ya berarti ini adalah 0,075. Di sini nanti 0,075 dibagi 2, di sini 0,075 juga. Sedangkan kalau ini 4, di sini berarti 0,075 dibagi 4, di sini 0,075, di sini 0,075 dibagi 2. Intinya itu adalah nanti yang berkait dengan hitungannya. Jadi untuk jawaban nomor A kita sudah menjawab reaksi elektrolisis. Lalu sekarang kita mau menjawab berapa volume H2 pada
STP ya. Jadi H2 itu adalah volume yang di sini ya. Jadi volume H2 ya sudah, volume itu kalau STP adalah mol dikalikan 22,4. Berarti di sini kita dapatkan molnya adalah 0,075 per 2, lantas kita kalikan 22,4. Seperti itu ya. Oke, ini saya buat 0,075 dikali 22,4 dibagi 2 ya. Kita dapatkan kira-kira 0,84 liter. Seperti itu ya. Lalu kemudian yang berikutnya, berapa volume gas oksigen yang terjadi pada 127 derajat dan 2 atm. Oke, jadi di sini kita mau mencari volume O2 ya. O2. Nah, O2 di situ ada di ini ya. Nah, kita punya mol ya. Molnya itu adalah 0,075 per 4. Lalu kemudian kita punya suhu 127 derajat Celcius itu adalah 400 Kelvin. Kemudian P-nya adalah 2 atm. Nah, soal seperti ini kita akan gunakan rumus mol yang PV-nRT, teman-teman ya. Jadi di sini kita mau mencari volume. 2 dikalikan volume sama dengan 0,075 per 4 dikalikan R itu 0,082 lalu kita kalikan 400. Oke, di sini kita tinggal hitung saja. Jadi oke, ini saya sedang hitung 0,075 dikalikan 0,082 ini bisa dibagi 100. Oke. Jadi kira-kira ini kita dapatkan 0,3075 liter. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kita gunakan rumus stoikiometri, hanya saja molnya kita cari dengan reaksi elektrolisis. Intinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah massa oksigen. Massa oksigen. Jadi massa oksigen ya, massa itu kita tahu bahwa itu sebagai mol dikalikan mR. Jadi massanya oksigennya adalah 0,075 per 4 dikalikan mR oksigen itu 32 ya. Jadi ini kita dapatkan 0,075 dikali 32 bagi 4, 0,6 gram ya. Jadi itu teman-teman, kita harus mencari reaksi elektrolisis kemudian menempatkan posisi molnya. Seperti itu ya. Ini contoh soal yang cukup lengkap. Berikutnya, pada elektrolisis larutan timah 2 klorida ya, timah 2 klorida itu SnCl2. Dengan elektroda C digunakan arus sebesar 1,93 ampere. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mendapat endapan 1,19 gram Sn, lalu kemudian massa gas klorin yang dihasilkan dan volume gas klorin pada RTP. Ya. Jadi kita tahu bahwa kalau timah 2 klorida ini adalah Sn2+ dengan 2Cl-. Berarti kalau kita kategorikan ini sebagai reaksi elektrolisis, yang Sn itu akan masuk ke sini, kation tereduksi, dan yang Cl akan masuk di sini ya. Nah, jadi kita bisa gunakan, misalkan yang pertama itu kita mencari pada katode dulu. Ini reaksinya adalah Sn2+ plus 2E menjadi Sn. Nah, lalu di sini kita punya 1,19 gram. 1,19 gram. Yang artinya kalau kita mencari mol itu tinggal dibagi dengan 119, itu molnya Sn. Ya, atau sama saja dengan 0,01 mol. Itu kita dapatkan dari data yang ada. Nah, setelah kita dapatkan 0,01 ini, maka yang lain juga bisa kita dapat. Ini adalah 0,02, ini 0,01 karena perbandingan 1:1. Ya. Nah, bagaimana cara mencari waktu? Itu kita bisa gunakan tentang konsep mol elektron. I dikali T dibagi 96500. Jadi mol elektronnya adalah 0,02, I-nya 1,93 dikalikan T dibagi 96.500 ya. Di sini kita dapatkan saya hitung ini kita dapatkan berarti T-nya adalah 1000 sekon. Ya, jadi ini 0,02 dikali 9600 itu ketemu 1930 ya, 1000 sekon. Oke, itu ya tadi teman-teman kita gunakan rumus mol elektron yang paling utama. Ya, dengan rumus-rumus konsep mol. Oke, berikutnya tanyakan massa gelas klorin. Nah, kita buat dulu nih. Kalau di anode itu reaksinya pasti 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2E. Nah, yang dihubungkan dengan reaksi ini adalah elektronnya, teman-teman. Jadi kalau di sini
elektronnya 0,2, di sini udah pasti 0,02. Ya, jadi kita langsung hubungkan elektron dengan elektron ya. Jadi elektron dengan elektron. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dari situ kita dapatkan 0,01, 0,02. Dari sini kita tinggal hitung ya. Jadi kalau massa Cl2 ya tinggal mol kita kalikan dengan mR-nya. mR-nya 71. Di sini kita dapatkan 0,71 gram. Sedangkan volume Cl2 pada RTP itu rumusnya adalah mol dikalikan 24. Jadi 0,01 dikalikan 24 kita dapatkan 0,24 liter. Seperti itu ya. Oke, itu contoh soal yang kedua. Berikutnya, untuk mengendapkan semua tembaga airnya 64 dari 200 ml larutan CuSO4 1 molar dengan arus 10 ampere diperlukan waktu berapa? Ya. Oke, jadi ini kita bisa mencari, ini kan adalah 0,2 liter ya, 1 molar. Berarti artinya kalau kita buat ini sebagai reaksi CuSO4, kita jabarkan sebagai ion-ion Cu12 dan SO42-. Ya, untuk mencari mol itu bisa molar kali volume ya. 1 dikalikan 0,2 kita dapatkan 0,2 mol. Ini adalah 0,2, 0,2, 0,2 seperti itu ya. Lalu di reaksi katode itu kita bisa dapatkan Cu2 plus 2E menjadi Cu. Nah, kita sudah tahu bahwa Cu2 nya adalah 0,2 mol. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan ini adalah 0,4 mol, ini adalah 0,2 mol. Nah, untuk mencari waktu kita tinggal gunakan rumus mol elektron ya. Jadi kita tahu bahwa mol elektron adalah I dikalikan T per 96500. Mol elektronnya 0,4, I-nya 10 dikalikan T per 96500. Sehingga di sini kita dapatkan T-nya adalah sebesar 3860 sekon. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi muaranya pada reaksi elektrolisis ya. Kita harus data selalu bahwa bagaimana cara membuat reaksi elektrolisisnya ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, larutan ZnSO4 dielektrolisis dengan arus listrik 0,1 Faraday. Ingat, 1 Faraday adalah sudah mol elektron. Ya, selama 2 jam. 2 jam itu berarti nanti waktunya adalah 7200 sekon. Oke, hitung massa endapan tank yang terbentuk pada katode. Ya, jadi di sini sederhana sekali teman-teman, bahwa kita hanya melihat katodenya. Katodenya otomatis pasti Zn ya. Jadi Zn2 plus 2E menjadi Zn karena zinc itu ikut dalam kation reduksi. Ya. Dan di sini kita sudah punya arus listrik 0,1 Faraday. Ya, 0,1 Faraday ini sudah langsung masuk ke mol elektron. Jadi ini adalah 0,1 mol. Ya, artinya kalau di situ 0,1 mol berarti ini adalah 0,05 mol, yang di sini juga 0,05 mol. Nah, kita disuruh mencari massa seng. Ya, jadi massa Zn ya, intinya tinggal mol dikalikan mR saja. 0,05 dikalikan 65. Jadi kita dapatkan 3,25 gram. Seperti itu, teman-teman ya. Berikutnya, massa logam Zn yang mengendap pada katode pada proses elektrolisis larutan ZnSO4 lagi dengan elektroda C dengan arus listrik 0,1 Faraday. Ini masih sama dengan yang tadi. Jadi kita langsung buat saja di katode Zn2 plus 2E menjadi Zn. Oke. Jadi di sini, ini soalnya kebetulan sama ya teman-teman ya. Maaf ini kedouble ya. Tapi nggak apa-apa, kita kerjakan lagi 0,05, 0,05. Jadi nanti massa Zn-nya ya adalah 0,05 dikalikan 65. Ini kebetulan soalnya kedouble saja. Kita skip ya teman-teman. Nomor 6. Pada penetralan katode dalam elektrolisis Na2SO4 diperlukan 50 ml HCl 0,2 molar. Jumlah muatan listrik yang digunakan adalah Jadi di sini kita mau menetralkan Na2SO4 ya, diperlukan HCl 0,2 molar. Jadi kalau di situ HCl 0,2 molar. Ya, ini kan artinya
kalau kita bilang penetralan katode, ingat ya, elektrolisis Na2SO4 itu Na plus sama SO4 2-. Jadi untuk di katode, itu yang terjadi adalah reaksinya Na. Nah, teman-teman tahu bahwa Na itu adalah golongan 1A. Sehingga reaksi di katode itu akan menjadi 2H2O plus 2E menjadi H2 plus 2OH-. Seperti itu ya. Nah, apa maksudnya penetralan? Teman-teman udah tahu, penetralan adalah asam dengan basa atau basa dengan asam. Jadi di sini ya, sini kalau kita mempunyai 50 ml larutan HCl 0,2 molar, itu berarti mol H plusnya itu adalah 0,2 dikalikan 50 ya. Ini dapat 10 milimol atau sama saja 0,01 mol. Itu adalah mol H plus. Ya kan? Nah, yang disebut dengan penetralan itu berarti molnya H plus akan sama dengan molnya OH min. Seperti itu ya. Sehingga kalau kita sudah dapatkan keterangan seperti itu, artinya di sini molnya OH min adalah 0,01. Ya. Nah, dengan 0,01 berarti di sini kita bisa dapatkan dengan perbandingan mol 0,005, di sini 0,01, di sini 0,01. Pertanyaannya adalah jumlah muatan listrik dalam Faraday. Itu artinya kita mencari mol elektron. Jadi jawabannya adalah 0,01 Faraday. Selesai teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kita mendata soal apa yang ditanyakan. Berikutnya, nah dalam elektrolisis larutan CuNO3 2 kali dengan elektrode inert 1,27 gram Cu, AR-nya 63,5 diendapkan. Hitung volume gas yang dihasilkan di anode pada 10 atm dan 127 derajat Celcius. Oke, jadi di sini kita tahu bahwa ini adalah Cu2 plus dengan 2NO3-. Artinya kalau kita data reaksi elektrolisisnya adalah Cu2 plus itu masuk di kation reduksi dan NO3- masuk di sisa asam yang bagian ini. Sehingga kita bisa bilang untuk reaksi katodenya kita akan dapatkan Cu2 plus ditambah 2E menjadi Cu. Sedangkan di anodenya kita akan dapatkan 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4E. Ya. Nah, di sini kita memiliki 1,27 gram Cu. Itu adalah di sini teman-teman. Jadi kalau kita mencari mol tinggal kita bagi 63,5. Nah, artinya di sini kita dapatkan 0,02 ya. 0,02 mol. Nah, di sini 0,02 kita bisa teruskan dengan mol yang lain. Artinya ini 0,04, di sini 0,02, lalu elektronnya kita ubah ke sini. 0,04, 0,01, 0,04, 0,02 ya. Kuncinya di mol elektron teman-teman ya. Mol elektron ini sama dengan mol elektron ini. Seperti itu. Sudah. Sekarang adalah yang ditanyakan adalah volume gas yang dihasilkan di anode. Nah, volume satu-satunya gas yang ada di anode hanyalah O2 ya. Jadi ini yang mau ditanyakan volumenya berapa. Oke, jadi berhubung ini ada tekanan dan suhu, kita nanti akan gunakan rumus PV-nRT ya. Jadi suhunya adalah 400 Kelvin, lalu molnya adalah 0,01. Kita gunakan PV-nRT ya. 10 dikali volume 0,01, 0,082 dikalikan 400. Oke, kita dapatkan 0,082 dikali 400. Lalu kita bagi 10, 0,0328 liter. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini beberapa contoh soal elektrolisis, baru sebagian ya, supaya tidak terlalu panjang. Kita akan bahas lagi di bagian selanjutnya untuk variasi soal yang berbeda, teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.